Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Devita Rindani Rohim, NIM di 400190104 dan partner saya Aisyah Yasin Dasari dengan NIM D400 190 110. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil tugas besar kami di mata kuliah praktikum antarmuka. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai skrip dari tugas besarnya dan Mbak Aisyah akan menjelaskan mengenai rangkaian sensornya. Langsung saja, untuk yang pertama terdapat include servo H ini untuk library-nya, kemudian bagian sensor PIR. Nah, untuk bagian sensor PIR-nya itu pin PIR dihubungkan ke pin A1, kemudian untuk pin relay dihubungkan ke pin 4 pada Arduino, dan untuk status PIR itu bernilai 0. Kemudian untuk bagian sensor gas, untuk sensor gas itu dihubungkan ke pin A0, kemudian pil LED-nya dihubungkan ke pin 2, dan pin relay dihubungkan ke pin 3. Kemudian untuk bagian RFID, count 0 atau perulangan yang dimulai dari 0. Untuk cons INT servo dihubungkan ke pin 13. Nah, di sini terdapat servo-servoku. Nah, untuk awalnya yang namanya itu servo, maka diganti ke servoku. Kemudian ada char C dan string ID. Nah, di sini char C sama string ID itu merupakan tipe data. Untuk char C sendiri itu karakter yang menampung kata dan karakter. Untuk star ID sendiri untuk menampung kalimat yang panjang. Seperti itu. Kemudian ada void stub. Void stub untuk sensor PIR, terdapat pin mode, pin R input. Nah, di sini inputan itu sebagai pin R input itu sebagai inputan. Kemudian pin relay sebagai output. Kemudian ada sensor gas. Sama seperti tadi, untuk sensor gas sebagai inputan, untuk pin LED sebagai outputan, dan pin relay sebagai outputan. Kemudian ada bagian RFID, servoku yang tadinya namanya servo menjadi servoku attack servo, yaitu fungsinya memberi masukan suatu perintah untuk menjalankan variabel dari servoku tadi. Itu. Kemudian ada serial print LN scan RFID tag-mu di sini itu nanti fungsinya akan menampilkan kalimat scan RFID tag-mu di sini. Dan dengan nilai 9600. Kemudian ada void loop. Void loop untuk sensor PIR yaitu mempunyai rumus status PIR sama dengan digital read pin R untuk membaca digital pin PIR-nya tuh sendiri. Nilai sensor sama dengan digital read untuk membaca sensor gas itu. Kemudian ada rumus if dengan rumus if status PIR sama dengan 1. Nah, apabila relay ini nilainya 1, maka dia akan high, dan apabila salah atau nilainya 0, maka dia akan bernilai low, seperti itu. Atau tidak akan membaca gerakan relay ya, karena off. Kemudian terdapat sensor gas, yaitu dengan rumus yang sama menggunakan if nilai sensor sama dengan 1, yaitu pin LED high atau apabila digital rate-nya itu membaca LED nilainya 1, maka LED akan menyala atau high. Nah, apabila LED-nya bernilai 0, maka relay akan bersifat low atau tidak akan menyala. Nah, kemudian ada relay. Nah, apabila relaynya itu bernilai 1, maka dia akan high, dan apabila bernilai 0, maka dia akan low atau mati, seperti itu. Relay bersifat 0. Kemudian ada bagian RFID. Nah, bagian RFID itu fungsinya mempunyai fungsi sebagai perulangan. Apabila ID-nya itu benar dengan AB 123456789A,
maka ia akan valid dengan putaran selama 90 derajat, sebesar 90 derajat. Nah, apabila ID-nya tadi salah, maka bernilai 0, nah, maka hasilnya nanti akan invalid text, seperti itu. Nah, itu penjelasan saya mengenai skripnya. Selanjutnya, untuk penjelasan rangkaiannya akan dijelaskan oleh Mbak Isya. Untuk Mbak Isya, silahkan waktunya. Oke, saya Syahsia Sendasari akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya, kemudian ini sebagai sensor gasnya, ini sensor pins. Kemudian kami menggunakan dua relay, yang dimana satu relaynya dihubungkan dengan motor yang diasumsikan sebagai pompa air. Kemudian motor yang satunya lagi diasumsikan sebagai katup elektrik. Kemudian kami juga menggunakan solenoid lock, yaitu kami menggunakan di sini sebagai servonya. Kemudian di sini ada virtual monitor, kami asumsikan di sini sebagai RFID-nya. Kemudian menggunakan satu LED, satu relay, dan dua logic stick-nya. Kemudian ini sudah kami masukkan untuk program file dari Arduino yang telah dijelaskan tadi. Kemudian akan kami simulasikan. Nah, saat simulasi seperti ini. Nah, ini kenapa kok bagian sensor gasnya ini udah nyala, karena dia masih untuk simulasinya ini dia masih menyimpan nilai sebelumnya seperti itu. Jadi asumsinya kayak nilai gasnya itu susah hilang seperti itu. Kemudian jika ditekan maka tetap menyala kayak gini. Terus dimatikan. Kemudian untuk sensor pitnya atau sensor halangan, nanti jika ada halangan atau bernilai 1, nah maka pompa air atau motor ini akan bergerak. Dan ini menunggu jeda dulu sehingga pompa airnya baru mau bergerak. Nah, ini dia diposisikan kepada bagian NO, sehingga kalau ada rangkaian masuk dia on dan tidak ada dia off. Kemudian jika tidak ada halangan, maka dia nanti akan mati dengan sendirinya. Kemudian untuk bagian RFID ini kami menggunakan dua virtual terminalnya, sehingga salah satu ini untuk tab ID dan satunya untuk menampilkan hasilnya. Nah, kita coba untuk yang ID-nya yang asli ini, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini valid text dan nanti akan berputar. Ini sudah 90 derajat, coba kita yang invalid text ini ya, jadi sembarang mau pakai apa saja. Dan ini untuk hasilnya ini kadang untuk simulasi itu kadang butuh waktu yang cukup lama untuk pemrosesannya itu. Tunggu sebentar. Ini akan saya matikan dulu. Kemudian saya jalankan lagi. Ya, ini kekurangannya ini kadang bisa, kadang tidak bisa. Seperti itu. Yang setidaknya untuk ini tadi, bagian yang mendukungnya atau sesuai program sudah bisa dijalankan.
Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin Mbak Aisyah bisa menampilkan hasil screenshotannya. Oh ya, sebentar. Untuk hasil ini untuk hasil screenshotannya. Nah, ini ketika ada tulisan invalid text, dia akan berputar seperti ini. Minus 90 derajat. Kemudian untuk yang ini yang valid text, dia akan berputar. Oh, maaf. Nah, ini valid text dia akan berpindah. Bisa dilihat untuk birunya jika valid text itu di atas. Kemudian yang invalid, nah ini ada di samping kanan kiri. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya untuk penjelasan KKN. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai tugas besar praktikum antarmuka. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.